Oke, jadi untuk pengerjaannya udah kita lakukan dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk list requestnya itu seperti ini. Di bagian front end itu kita diminta untuk bikin implementasi fitur isi alamat itu menggunakan API geolokasi agar tidak bisa diisi sembarangan. Oke, jadi kalau kita coba open halaman login dan kita masuk ke halaman don't have an account. Oh, tapi sebelum itu saya pengen kasih tahu kalau di bagian interface itu udah ada sedikit perubahan di mana kalau kita lihat di bagian border ini di source sebelumnya itu uh, belum terlalu prepare ya. Kenapa? Karena memang masih ada space, little space atau space sedikit space yang muncul baik di bagian sini ataupun di sisi sini. Dan sekarang saya udah coba untuk fix dan ini udah lebih baik saya pikir. Kemudian lanjut aja di bagian register. Kalau kita klik di bagian don't have an account, nah di sini untuk tampilannya itu sama ya. Jadi formnya itu masih ada beberapa form. Kita diminta untuk memasukkan username, password, dan email, nomor telepon, dan juga alamat. Nah bedanya itu di bagian alamat. Saat ini alamat itu udah kita disable. Jadi si customer atau user itu sekarang nggak bisa bikin account menggunakan dengan cara memasukkan alamat sendiri. Nah sekarang metode pengambilan data alamat itu kita gunakan dengan cara menggunakan GPS. Jadi kita gunakan GPS untuk mendapatkan data latitude dan longitude. Kemudian kita gunakan metode reverse engineering, reverse geolokasi buat kita dapatin data alamat dalam bentuk string ya. Jadi kita dapatin itu. Kenapa saya gunain metode GPS? Karena dari beberapa API uh, geolokasi, metode GPS ini kita dapatin data yang lebih detail dan juga bisa lebih akurat. Uh, yang free ya. Jadi API yang free itu ini yang terbaik saya pikir. Memang metodenya itu kita nggak gunain metode typing lalu ada sugesti atau suggestion alamat-alamat yang sesuai dengan input yang kita masukin, tapi kita gunain GPS. Jadi ada titik di mana kita bisa konversikan titik itu ke dalam bentuk data alamat. Perlu diketahui juga kalau kita gunakan metode input lalu ada sugesti, itu API-nya itu data yang disugestikan itu dia nggak ini ya, datanya itu nggak lengkap. Jadi saya pikir lebih baik kita gunain ini dan data yang kita dapatin itu jadi nantinya itu lebih lengkap dan juga lebih akurat. eh Caranya adalah kita cuma perlu klik di bagian GPS, nanti si user bakal klik di bagian GPS dan si software ini bakalan otomatis mengenerate alamat sesuai dengan data GPS kita. Jadi dia bakal tracking posisi kita saat ini dan otomatis itu dijadikan data alamat. Memang dari sisi akurasi data itu bisa aja si apa ya, si customer ini klik di posisi-posisi yang bukan letak alamatnya, tapi data alamatnya itu jadi lebih ini ya. Kalau kita lihat di sini di bagian data alamat ini udah value-nya udah diisi ya. Jadi ini datanya itu lengkap. Mulai bahkan dari nomor pos itu juga udah kita dapatin kalau kita gunain metode GPS. Sedangkan kalau metode typing itu nantinya datanya itu nggak itu ya, nggak detail dan juga nggak lengkap. Jadi saya pikir lebih baik kita gunain ini. Dan juga kalau dari sisi rentannya itu si customer juga bisa ini ya, dia juga udah bisa masukin data yang nggak sesuai juga walaupun kita gunain metode sugesti ya. Oke, jadi ini untuk fitur data alamat menggunakan GPS API geolokasi kita seperti ini. Kemudian di next fitur itu kan ada fitur penambahan flow. Jadi kalau si user itu melakukan order, nah nanti si admin atau karyawan itu bisa menetapkan kurir. Kurir itu bisa mengubah status dijemput atau diantar dan user bisa mengkonfirmasi pesanan. Nah ada
beberapa fitur yang nggak bisa diterapkan. Pertama, si user itu nggak bisa melakukan order. Kenapa? Karena emang dari order ini kan kita butuh apa ya, butuh data-data user itu yang lebih lengkap. Tapi karena metode autentikasi ini belum terlalu sempurna, jadinya fitur itu nggak bisa kita terapkan. Karena data-datanya yang kita perlu itu nggak belum belum bisa kita siapkan seperti itu. Kemudian di bagian kurir, jadi kita nggak tambahin kurir atau role kurir, kita gunain karyawan. Jadi karyawan itu bisa, karena saya pikir sama aja ya, jadi si kurir itu otomatis dia juga karyawan, jadi si kurir itu bisa menambahkan data pesanan, kemudian dia juga udah bisa mengatur statusnya itu, baik itu udah diantar ataupun udah dijemput dan lain-lain seperti itu. Itu bentuk apa ya, cara kita ngakalin si fungsi autentikasi yang belum sempurna itu. Kemudian di area pengiriman, jadi di pengiriman itu kita bikin sebuah sistem sederhana di mana kita bisa mengatur berapa biaya ongkir untuk daerah tertentu ya. Dan juga daerahnya itu kita bikin fix, jadi kita nggak gunain data seleksi lagi. Misal kalau kita gunain data provinsi, jadi kita bisa pilih provinsi lalu ditampilkan beberapa data yang terkait dengan data provinsi itu. Kemudian di bagian fitur akun customer itu, si owner itu bisa melihat dan mengolah data akun user. Lalu ada di laporan keuangan. Oke, jadi saya bakal coba buat demoin di bagian data karyawan. Nah, kalau kita masuk ke data karyawan, nah saat ini data karyawan itu udah ada beberapa fitur yang udah saya kembangin. Pertama itu data menu yang kita tampil ini adalah data yang kita ambil dari database. Jadi saat ini kita udah gunain data dari database, bukan lagi data dummy. Kemudian ada beberapa mekanisme seperti kita pilih jumlah produk, jumlah stok, dan display harga itu udah kita bikin working. Jadi kalau kita lihat di sini itu setiap produk itu punya stok sendiri ya. Nah, kalau kita coba klik di bagian ini kan fungsinya buat nentuin berapa jumlah produk yang pengen kita beli ya. Nah, di sini kenapa datanya itu nggak bertambah? Dikarenakan jumlah produk ini hanya bisa di order maksimalnya itu stoknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, stok di cappuccino ini kan hanya satu, dan otomatis kita nggak bisa menentukan jumlah pemesanan itu lebih dari maksimalnya atau stoknya itu. Dan juga udah ada mekanisme handling di mana kalau stoknya itu kosong dan kita coba pilih produk ini, atau si karyawan ini pilih produk ini, nah dia udah ada handling ini, stok produk sudah habis. Jadi gimana caranya itu, kita coba buat increase ya, kita bakal increase data stok ini. Nah, kita bakal increase stoknya itu di bagian owner. Jadi kalau kita coba reload di halaman owner, nah di sini data menunya itu udah sesuai ya. Jadi stoknya itu memang hanya satu, untuk stok red velvet itu kosong, dan untuk luwak white coffee itu hanya satu. Jadi kita bisa klik di bagian ini, di bagian edit, lalu kita ubah untuk stoknya itu, katakanlah kita ubah ke 12 dan kita simpan. Nah, di sini kita udah berhasil mengubah data stok. Nah, di sini kita lihat stoknya itu udah ada 12, dan kalau kita kembali lagi ke halaman karyawan, nah di sini stoknya udah 12 dan kita udah bisa mengatur berapa jumlahnya. Jumlah stoknya ini maksimalnya 12 ya. Kenapa? Karena stoknya ini maksimalnya 12. Dan kita coba untuk oke. Nah, di sini kita pilih produk ini, lalu kita pilih produk ini, dan kita coba tambah. Jadi mekanismenya ini sedikit berubah dikarenakan lagi-lagi fitur autentikasinya belum sempurna. Jadi data-data yang kita butuhin buat lakukan order dari sisi customer itu belum bisa dilakukan. Jadi saya optimalin di sisi karyawan. Jadi
metodenya ini seperti ini. Jadi si customer itu bilang ke karyawan kita pengen pesan berapa dan si karyawan itu memproses pesanan. Nah, di sini kita masukin data nama pemesan. Karena saya lihat juga di usernya itu kan ada fitur ini sebelumnya kan dari sisi source awal ya. Bingung juga saya pengen jelasinnya. Jadi kalau kita kan udah pilih pesanan ya, terus kita klik tambah pesanan, nanti bakal muncul halaman pesanan ini. Nah, di sini udah saya optimalin. Jadi data-data yang ditampilin di sini seperti detail pesanan itu udah sesuai dengan data yang di sini. Kalau kita coba ubah jumlah kuantitas pesanan itu di sini juga udah sesuai. Kemudian di bagian total pesanan itu udah sesuai. Jadi kalau kita lihat di sini 25 kali 4 itu 200 ditambah dengan luwak kopi itu 10.000 jadi totalnya 110 dan itu udah sesuai. Kalau kita coba batal pilih si menu luwak ini, nah di sini dia udah otomatis menyesuaikan. Jadi mekanismenya itu udah saya perbaiki. Selain kita ambil data dari database, jadi bukan data dummy lagi. Oke, kita pilih aja nih sini. Terus untuk metode pembayarannya itu saya guna COD, kemudian status pengiriman. Di sini ada antar, ada jemput. Secara default value-nya itu jemput. Tapi kalau si statusnya itu pengen diantar, jadi kita klik di sini dan nanti bakal muncul daerah pengiriman. Nah, daerah pengiriman inilah yang nantinya bakal diatur sama si owner. Si owner bisa menetapkan berapa ongkir dari suatu wilayah. Nanti kalau kita coba klik di bagian sini, nah di sini bakal dimunculin data-data wilayah dan berapa biaya ongkirnya. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan data daerah yang ada di Klaten seperti itu. Kalau di sini saya punya data dummy yang ada di database itu hanya ada satu daerah pengiriman. Di sini ada nama daerahnya itu Klaten, kemudian ada biaya ongkirnya itu sebesar 20.000 rupiah. Saya pilih di sini. Nah, nanti otomatis di bagian total pesanan itu bakalan menyesuaikan ya. Di sini udah bertambah diakumulasikan jadi 130. Dan kalau kita lihat di bagian detail pesanan itu udah ada tambahan yaitu biaya ongkir sebesar 20.000 ya. Nah, di sini saya bisa memilih status pesanan juga. Jadi si karyawan ini atau si kasir ini juga dia bisa memilih status pesanan. Bisa pilih selesai. Itu mungkin kalau ada metode QRIS atau pembayaran langsung itu dia bisa langsung otomatis menetapkan status pesanan itu ke selesai. Tapi secara defaultnya itu dia pending. Oke, kalau kita lihat untuk datanya udah diisi, langsung aja kita klik selesai dan nanti pesanan bakalan diproses. Nah, langsung kita diarahkan ke halaman detail pesanan. Di sini kalau kita lihat di sini untuk pesanan berhasil, nama usernya user, nama kasirnya belum diketahui. Kenapa? Karena metode autentikasi lagi-lagi. Kemudian ada waktu pemesanan. Di sini ada tanggal dan juga ada waktu tepatnya, lalu ada statusnya itu masih pending. Status pengantarannya itu tadi antar, lalu ada detail produk yang dipilih, ada cappuccino lengkap dengan quantity, lalu ada luwak, juga ada biaya ongkir. Jadi karena kita statusnya itu antar, jadi ada biaya ongkir yang kita tetapkan. Kemudian untuk total pesanan itu udah sesuai kalau kita hitung di sini. 110 plus 20.000 30 rupiah itu totalnya 130.030 rupiah. Di sini kita klik back dan kalau kita ke bagian konfirmasi pesanan, nah saat ini kita bakal nampilin data detail pesanan-pesanan yang udah ada di database. Di sini ada nama customer, ada detail pesanan cappuccino seperti itu. Jadi seperti data cappuccino beserta quantity, lalu ada waktu pesanan, ada harga total, juga ada metode pembayaran, ada status pengantaran, statusnya antar, lalu ada alamat pengantaran, ada tarif pengantaran dan status pesanan. Nah, di sini fitur buat manage data ini itu udah working. Jadi baik dari data hapus. Jadi kalau kita hapus itu kita bisa menghapus data ini, kemudian fitur edit juga kita perbarui status
saat ini kan statusnya itu masih pending, kita bisa ubah ke katakanlah selesai. Jadi kita simpan dan kita lihat di sini kita udah berhasil mengubah status pesanan itu ke selesai. Dan juga udah ada status pengantarannya. Jadi kalau kita lihat di sini kan untuk status pengantaran dari pesanan ini kan antar. Jadi si karyawan ini dia bisa bertindak sebagai kurir. Nah, kurir itu bisa mengubah status pengantaran. Jadi bisa diterima ataupun gagal seperti itu. Jadi di sini kita bisa ubah ke statusnya itu ke diterima status pengantaran. Nah, di sini status pengantarannya udah berhasil kita ubah. Oke, mungkin kita tambah lagi ya, tambah pesanan. Nah, kalau kita lihat di bagian stok itu dia juga udah berpengaruh ya. Jadi kalau kita udah tambahin stok, sebelumnya itu kan 12 ya stoknya kalau nggak salah, dan udah kita order 4, jadi sisanya 8. Luwak juga tadi ya, kalau kita lihat di sini luwak kita pesan 1. Nah, untuk sementara stok awalnya itu kan 1 ya tadi. Nah, saat ini stoknya udah berkurang. Jadi mekanisme update stok berdasarkan transaksi itu udah working. Kemudian juga udah ada mekanisme tadi ya. Jadi saya pikir udah jelasin tadi ya. Mekanisme kalau stoknya udah kosong itu nggak bisa dipilih ya. Jadi otomatis kita mesti perbarui data stok. Kemudian kita bakal coba untuk bikin pesanan nggak diantar ya. Jadi kita jemput. Oke, di sini saya bikinnya itu jemput, kemudian statusnya itu pending. Kita klik di bagian selesai. Nah, di sini kita udah berhasil bikin pesanan dengan status pengantaran dijemput. Nah, kalau kita lihat di bagian detail ini nggak ada biaya ongkir. Jadi mekanismenya udah working. Jadi kalau kita pengen order statusnya itu dijemput ataupun diantar itu udah working dan nggak ada masalah. Jadi kalau kita kembali dan kita lihat di data pesanan, nah di sini udah ada data baru yaitu pesanan jemput pesanan, detailnya udah benar, dan di sini ada alamat pengantaran dan juga ada tarif pengantaran. Lalu ada status pesanan, di sini masih pending, dan kita bakal coba hapus ya. Jadi kita pastiin mekanisme hapus ini udah working. Jadi kita hapus, kita delete, dan nah di sini kita udah berhasil menghapus data. Kalau kita reload, data yang kita tampilin itu nantinya udah sesuai. Oke, jadi itu ya dari sisi karyawan. Jadi si karyawan saat ini dia itu bisa bertindak juga sebagai kurir, dia juga bisa mendata pesanan, menambahkan data pesanan. Masalahnya itu kita nggak bisa bikin pesanan langsung dari si customer. Kenapa? Karena emang datanya tuh lagi-lagi kita nggak memenuhi ya data yang kita bisa kita ambil, karena di transaksi itu kan kita juga butuh data, beberapa data yang terkait si user, tapi data itu nggak bisa kita ambil. Jadi otomatis fitur itu nggak bisa kita terapin. Kemudian tapi tadi udah saya jelasin ya fitur-fitur yang udah saya kembangin di bagian karyawan. Oke, next itu di bagian si owner. Jadi di bagian owner itu kalau kita open di sini, kita bakal ditampilin di halaman daftar menu. Lagi-lagi daftar menu itu otomatis udah sesuai dengan data yang ada di database. Jadi lagi-lagi bukan dummy. Di sini kita bisa tambahin fitur buat hapus data. Jadi kalau kita di sini kita bisa hapus data menu, kita bisa edit data. Mungkin kita bisa edit data apa ya, kita ubah nama, terus kita ubah harga mungkin, dan yang paling penting itu kita ubah data stok ya. Jadi karena sistem stok kita terapin di sini. Walaupun saya pikir seharusnya produk seperti ini nggak perlu pakai sistem stok ya, tapi saya working aja. Dan kalau saya simpan di sini, nah di sini kita udah berhasil mengedit. Jadi baik nama, harga, stok itu udah berhasil kita edit. Jadi fitur admin buat create data menu itu udah working. Kemudian kita coba tambahin menu baru aja nih, menu baru.
Oke, nah di sini udah berhasil kita tambahin datanya. Jadi walaupun mekanisme untuk order dari customer itu nggak working, tapi mekanisme kita buat tambahin produk itu tetap working. Jadi kita data-datanya itu jadi data ini masih tampil ya. Jadi kalau kita coba cek, oke lanjut ya. Tadi di bagian daftar menu, jadi menu CRUD buat si admin itu menambah data menu itu udah working, baik mengubah data menu, baik itu stok, nama menu dan hapus itu udah working. Oke, nextnya itu di bagian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu kita bikin dalam bentuk tabel aja ya. Jadi untuk laporan keuangan itu kita bikin dalam bentuk tabel. Bentuknya itu seperti jadi kita tampilin semua data pemasukan atau data transaksi. Kita display semuanya di sini. Tapi untuk di bagian totalnya itu kan di sini kan ada bagian total. Itu hanya data yang statusnya udah selesai. Jadi kalau kita coba bikin buat tambah order ya. Jadi saya bakal coba tambah order di sini dan saya bakal masukin. Oke, datanya seperti ini dan saya bakal klik simpan. Oh ya, ini data servernya mati dan kita ulang ya. Kita bikin data baru. Nah, di sini kita udah bikin data baru dan statusnya itu masih pending. Kalau kita kembali ke data laporan data keuangan di bagian owner, itu udah ada 2 data transaksi. Dan kalau kita lihat di bagian total ini udah ada 140. Dan ternyata itu bukan status ya, tapi yang kehitung itu hanya data yang statusnya itu selain gagal ya. Jadi kalau statusnya itu gagal, dia otomatis nggak kebaca. Tapi kalau statusnya itu masih pending, itu data pemasukannya itu masih diakumulasikan. Tapi kalau statusnya udah gagal itu nggak diakumulasikan. Nah, kita coba buat update statusnya dari sisi karyawan. Nah, aduh, ini servernya suka mati ya, server PHP Laravel saya. Nah, di bagian konfirmasi pesanan itu kan udah ada order baru. Nah, ini statusnya masih pending. Nah, kita coba bikin statusnya itu gagal aja. Nah, statusnya udah gagal dan kita coba cek lagi di bagian laporan data keuangan si owner. Nah, kita udah bisa lihat di sini untuk totalnya itu kan si order yang gagal ini nggak kita hitung. Jadi yang kita hitung di bagian total pemasukan itu hanya data yang statusnya masih pending atau udah selesai seperti itu. Itu untuk laporan data keuangan di admin. Terakhir itu di bagian data ongkir ya. Jadi di bagian data ongkir ini di mana si admin itu bisa memanage data ongkir di wilayah tertentu. Jadi karena kita hanya menggunakan satu parameter wilayah, itu kita nggak gunain beberapa parameter atau kategori wilayah lain. Ya, jadinya penambahannya itu simpel ya. Jadi kalau kita coba klik di bagian tambah, itu kita tinggal masukin data daerah. Jadi kita bisa isi dengan data kecamatan atau daerah yang lebih spesifik di wilayah yang udah kita tentuin, yaitu wilayah Klaten. Jadi itu kita bisa tambahin di sini dan kita bisa masukin datanya ya. Nah, katakanlah saya pengen tambahin data seperti ini dan saya klik tambah. Nah, saat ini untuk data ongkir itu udah berhasil kita tambahin. Dan kalau kita coba masuk ke bagian karyawan, kita masuk ke bagian karyawan atau data karyawan dan kita coba tambahin data di sini dan kita klik di sini, lalu kita pilih ke bagian antar untuk status pengiriman dan di daerah pengiriman itu saat ini udah ada muncul data baru yaitu Klaten Timur. Data
ongkir yang barusan kita tambahin. Terakhir ini ya, terakhir di bagian data customer. Jadi di bagian data customer itu si owner bisa memanage atau bisa memantau data customer. Dia nggak bisa ubah data eh, pribadinya ya, seperti data telepon, email, alamat itu nggak bisa diubah. Karena saya pikir itu mesti kena ini ya, kena otoritas, otoritas. Jadi tapi dia bisa ngehapus datanya ya. Jadi dia bisa ngehapus account. Jadi si owner bisa ngehapus account yang terdaftar. Kita coba klik hapus dan nah, proses penghapusan udah berhasil. Oke, mungkin itu aja ya untuk demonya. Jadi ada beberapa fitur yang belum bisa kita implementasiin karena mekanisme atau fungsi sebelumnya itu belum working. Jadi masih butuh waktu kalau pengen memperbaiki itu. Tapi udah kita bikin optimalin beberapa fungsi eh, yang lain ya seperti itu. Terima kasih.